Selamat datang kembali di channel Hariwar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dari 70% luas lautan di permukaan bumi, baru sekitar 15% yang sudah dieksplorasi. Sebanyak 65% masih belum tersentuh oleh tangan manusia. Namun demikian, eksplorasi dunia laut seharusnya memberikan pengetahuan tentang kehidupan laut. Setiap wilayah di dunia tidak jauh dari sejarah yang menghinggapinya, mulai dari cerita mistis hingga fakta menarik tentang terbentuknya daerah tersebut. Berbagai cerita menarik tentang terbentuknya suatu daratan yang ternyata awalnya adalah lautan. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai daratan yang dulunya adalah dasar lautan. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Kota Moynak, Uzbekistan. Sebuah teka-teki baru muncul dari limbah Kazakhstan ketika sekelompok ilmuwan menemukan armada kapal besar yang terdampar di tengah padang pasir. Foto-foto yang diambil oleh QuickBird dengan jelas menggambarkan 4 kapal besar yang terperangkap di tanah kering, bermil-mil jauhnya dari badan air terdekat, yaitu Laut Aral. Ahli biologi Roland Kaes mengatakan kapal ini juga berukuran besar, jadi tidak mungkin dibawa ke tempat itu dengan jalur darat. Ini adalah kapal yang sangat besar, mereka bukan hanya perahu kecil. Namun, misteri itu cepat terpecahkan setelah para peneliti mengkonsultasikan foto-foto tersebut dengan Kazakhstan pada era Perang Dingin. Dan menemukan bahwa saat itu Laut Aral memang meluas ke bagian Kazakhstan ini, dan seluruh wilayah di mana kapal-kapal itu berada ditutupi air. Selama beberapa dekade, diperkirakan kapal-kapal itu menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Dan ternyata tempat di mana kapal tersebut berada pada saat ini merupakan lautan yang dalam pada awalnya. Tempat ini berada di kota Moynak, Uzbekistan, sebuah padang tandus yang terletak di antara dua negara pecahan Uni Soviet, Uzbekistan dan Kazakhstan. Kota ini memiliki keunikan tersendiri, yakni terdapat banyak bangkai kapal yang menghiasi kota ini. Dan kabarnya, kota ini adalah lautan yang mengering, sehingga menjadi sebuah daratan. Dahulu, kota Moynak merupakan kota yang penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Hasilnya cukup bagus dan sukses. Sumber ikan yang didapat setiap harinya berasal dari Laut Aral ini. Namun suatu hari terjadi bencana yang tidak terduga dan menyebabkan Laut Aral mengalami penyusutan volume air secara drastis. Setelah itu tiap tahun Laut Aral perlahan mulai mengering. Hingga akhirnya pada tahun 2014, luas Laut Aral hanya tersisa 10% saja dari ukuran semula. Dan saat air mulai surut, penduduk yang mayoritas nelayan tersebut mulai meninggalkan kota karena tidak bisa lagi menangkap ikan. Dan kapal-kapal itu pun ditinggalkan begitu saja di tengah padang pasir. Hal yang menarik selanjutnya adalah Raosu, daratan yang terangkat dalam waktu semalam di Jepang. Sebuah pesisir di Pulau Hokkaido, Jepang adalah sebuah daerah yang terbentuk dalam waktu semalam. Dan fenomena ini terjadi pada tahun 2015 lalu, pada bulan April di mana dasar laut di semenanjung Shitetoko, Raosu tiba-tiba terangkat dalam semalam. Permukaan dasar laut itu terangkat sepanjang 300 hingga 500 meter dengan lebar 30 meter. Para masyarakat setempat merasa kaget mendapati kejadian ini karena mereka tidak mengetahui adanya gempa bumi ketika pembentukan daratan baru tersebut. Beberapa ahli menyebutkan hal ini terjadi dimungkinkan karena kasus gempa bumi di India yang mencapai 7,8 skala Richter. Dan tentunya daratan-daratan yang muncul di tengah lautan tersebut hampir menyerupai dengan sebuah kisah yang besar pada zaman dahulu. Gurun Sahara. Gurun Sahara adalah padang pasir kering terbesar di dunia. Mulai dari namanya, Sahara berasal dari bahasa Arab, yang artinya sendiri adalah padang pasir.
Sahara membentang di utara Afrika, dan para ahli paleontologi sepakat menyebut nama Gurun Sahara sebagai tempat paling berbahaya dalam sejarah bumi. Iklimnya begitu keras dan sumber daya penunjang hidup sangat minim. Beberapa spesies ikan dan ular laut terbesar ternyata pernah hidup di kawasan yang saat ini disebut dengan Gurun Sahara. Hal itu terungkap dalam penelitian terkait dengan rekonstruksi pertama spesies air yang punah dari jalur laut Trans-Sahara zaman purba. Ahli geologi menyatakan bahwa daratan tandus yang luas itu merupakan samudera di masa lalu. Di Wadi Al-Hitan di Mesir, bukti samudera Tetis yang hilang dapat ditemukan. Di wilayah dikenal sebagai Well Valley, pernah didapati fosil ikan paus di situs tersebut. Ketika nenek moyang paus modern mati di laut 37 juta tahun yang lalu, tubuh mereka tertutup endapan. Dan saat kerak bumi naik, bekas apa yang menjadi rumah mereka berubah menjadi daratan. Dan saat ini, kerangka paus sepanjang 15 meter sedang dipelajari oleh ahli paleontologi. Di samping tulang paus, gigi hiu besar dan ganas juga ditemukan di sana. Awalnya, kawasan Gurun Sahara merupakan laut dengan luas 3.000 km persegi. Sedimen laut yang tertinggal dan dipenuhi banyak fosil memberi jalan bagi para ilmuwan untuk merekonstruksi kehidupan masa lampau. Kemungkinan di masa depan, Gurun Sahara mungkin saja menjadi oasis lagi, atau bahkan kembali menjadi lautan lepas. Seperti air yang mengisi daratan dalam waktu singkat dalam kisah Nabi Nuh, air bah pada zaman Nabi Nuh yang merupakan peristiwa alam yang luar biasa pada zaman lampau yang melanda seluruh dunia, menenggelamkan seluruh daratan di permukaan bumi, dan tiba-tiba air tersebut surut kembali pada saat ini. Yang tersisa dari cerita air dengan kedalaman menenggelamkan gunung tersebut hanyalah kapal raksasa yang dipakai oleh Nabi Nuh. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Ada gurun yang bertemu dengan lautan. Gurun pasir identik dengan cuaca yang panas dan kering, sedangkan lautan kebalikannya. Di Swakopmund, Namibia ada pertemuan antara gunung pasir dan lautan yang menghasilkan pemandangan yang tidak biasa. Kawasan selatan Namibia adalah pusatnya gurun pasir yang terbesar dan terindah. Di sana terhampar ratusan kilometer pasir dengan lekukan garis hasil bentukan alam. Ujungnya dari padang pasir ini adalah Samudra Atlantik. Selain itu, Gurun Namib juga mempunyai bukit pasir tertinggi di dunia, dengan ketinggian kurang lebih mencapai 383 meter. Namib Sansi adalah gurun tertua di dunia yang terbentuk oleh erosi ribuan kilometer jauhnya. Dan uniknya, Namib Sansi juga berbatasan dengan lautan. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.